Kami dari Masyarakat Peduli Pembangunan Demokrasi Kabupaten Bovendigul, kami untuk kesekian kalinya kami datang memasukkan surat kembali secara prosedural menanyakan sejauh mana penanganan kasus BUMD Kabupaten Bovendigul terkait dengan indikasi korupsi dan lain-lain seperti itu. Nah, berawal dari proses yang sedang bergulir sudah sekian lama, sudah hampir 4 bulan berjalan, 5 bulan lebih, kami melihat bahwa kasus ini tidak berjalan secara maksimal yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Papua. Nah, untuk itu kami hari ini datang kembali memasukkan surat dan menanyakan kembali sejauh mana komitmen Kejaksaan Tinggi Papua dalam hal melakukan pemantauan, melakukan kerja terkait penanganan tindak korupsi yang ada di Papua. Nah, efektivitas penanganan kalau kita mengacu kepada peraturan Jaksa Agung terkait dengan delik pengaduan itu kan sebenarnya 3 bulan maksimal. Tapi terkait dengan kasus BUMD Kabupaten Bovendigul ini kan sudah bukan lagi delik pengaduan, sebenarnya ini delik pidana. Nah, kami sebagai masyarakat Bovendigul, sebagai warga negara NKRI Merah Putih, kami mengawal apa yang menjadi hak kami terkait dengan Rp1 yang negara kasih kepada kami. Ini penting bagi kami. Dan juga ini bukan saja di Bovendigul tapi di seluruh Papua. Jadi hari ini saya mewakili masyarakat Bovendigul yang hari ini kesulitan, yang hari ini terbungkam, yang hari ini tidak bisa bicara, takut dan sebagainya. Ya saya menanyakan kembali, kami menanyakan kembali itu, menyangkut hak kami itu. Yang sampai hari ini belum ada penetapan terkait siapa-siapa saja tersangka. Ya kami mengapresiasi kerja penyidik yang kami dengar beberapa waktu lalu bahwa sebenarnya di tingkatan penyidikan sudah selesai. Namun ada pergantian Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, kami memaklumi Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru bertugas Jumat kemarin dan itu memasuki hari libur. Hari ini kembali bertugas, artinya memasuki masa kerja. Di akhir tahun ini kami mau ngecek kembali sejauh mana komitmen Kejaksaan Tinggi Papua dalam penanganan kasus BUMD Bovendigul. Dan tidak ada alasan lagi sebenarnya untuk Kejaksaan Tinggi Papua segera mengeluarkan penetapan terkait siapa-siapa saja yang tersangka dalam kasus ini. Karena terkait alat bukti saya kira sudah cukup. Keterangan, saksi yang sudah 3, 4, bahkan 5 kali mungkin pemeriksaan bolak-balik dan semua sudah memberikan keterangan. Dan yang lebih penting diingat adalah Pak Bupati sendiri mengakui, ada di jejak digitalnya ada, bahwa Pak Bupati sudah mengakui mengambil, memanfaatkan uang tadi untuk hal yang di luar. Gitu. Artinya bahwa ini proses atau kasus ini kan sudah terang benderang sebenarnya. Nah, soal pengembalian itu kan persoalan yang lain. Nah, itu nanti silakan dibuktikan di pengadilan. Tetapi perbuatannya kan tidak hilang. Hari ini semua orang Papua, rakyat Bovendigul khusus, itu menyaksikan komitmen dari Kejaksaan Tinggi Papua. Dan ini sebuah pelajaran penting bahwa Kejaksaan Tinggi Papua tidak boleh bermain-main, karena ini menjadi presiden buruk untuk kami orang Papua terkait dengan penanganan kasus seperti ini. Nanti menjadi pembelajaran dan dibiasakan dengan hal-hal yang seperti itu, bahwa siapa saja anak Papua silakan menjadi pemimpin Papua, bisa mengambil uang seenaknya, melakukan sesuatu yang di luar aturan namun dikembalikan dan biasa-biasa saja. Ini buruk dalam bernegara. Sehingga bagi kami harus ada kejelasan terkait dengan proses hukum ini. Nah, itu yang kita menanyakan kembali. Gitu. Kita menanyakan kembali sejauh mana itu komitmen Kejaksaan Tinggi Papua. Karena ingat, hari ini kalaupun orang asli Bovendigul atau warga Bovendigul yang sedang kesulitan, Kejaksaan Tinggi Papua secara moralitas bertanggung jawab. Karena ada haknya yang hilang, secara moralitas bertanggung jawab, itu. Sehingga kami tidak sampai di sini saja, kami akan terus mengawal sampai di pusat terkait penanganan kasus ini. Ingat bahwa terkait pemberantasan korupsi, bahwa kami juga mengerti terkait dengan penanganan penyidikan yang tidak maksimal,
bisa saja kita dorong ke KPK. Di pasal 30 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi jelas, pasal 9 di huruf E dan D jelas bahwa apabila terjadi hambatan-hambatan, khusus pasal 9 huruf E, apabila terjadi hambatan-hambatan di tingkat penyidikan karena pengaruh eksekutif, legislatif dan yudikatif, KPK bisa mengambil alih tanggung jawab penyidikan terkait kasus ini. Itu. Nah, untuk itu terkait penanganan kasus korupsi ini juga, kalau kita mengacu kepada program Nawacita Presiden, dari 9 programnya itu di poin 2 dan 4 itu jelas sekali bahwa Presiden berdiri di depan dalam hal-hal pemberantasan korupsi. Artinya teman-teman di semua penyelenggaraan pemerintahan mesti pahami itu, bahwa Presiden saja berkomitmen itu. Sehingga kita jangan bermain-main itu. Kita jangan bermain-main. Membangun Papua itu tidak cukup hanya uang digelontorkan begitu banyak di Papua, tidak cukup. Kami akan sampaikan juga ke pusat bahwa percuma saja kalau uang digelontorkan secara besar-besaran di Papua, tapi salah satu faktor penghambat adalah terkait dengan penegakan hukum. Pemanfaatan uang itu penting. Dan ini kita akan menjadi catatan untuk sampaikan kepada Presiden, kepada lembaga-lembaga terkait, sehingga ini menjadi catatan evaluasi bahwa uang saja tidak cukup membangun Papua, tapi moralitas penegakan hukum, orang per orang yang bekerja di institusi negara itu harus baik, sehingga penegakan hukum, pemanfaatan uang itu tercapai sampai sasaran kepada masyarakat itu. Nah, terkait dengan hal-hal ini menarik bahwa kami masyarakat Bovendigul juga melihat biasanya di tingkatan pimpinan kepala daerah itu biasanya mandek, sehingga ada saran kami juga, ini menjadi pembelajaran dari proses yang terjadi ini, menjadi pembelajaran bahwa kami akan mengusulkan entah nanti di kemudian hari ada evaluasi terkait dengan undang-undang atau ada judicial review, bahwa khusus untuk di wilayah provinsi atau kabupaten terkait penanganan korupsi mungkin tidak harus dilakukan di tingkat bawah, tetapi dialihkan ke pusat, karena di bawah itu seringkali terjadi konflik interest dan itu tidak berjalan, khusus untuk kepala-kepala daerah. Sehingga ini menjadi masukan penting kepada pusat supaya ke depan ada regulasi yang mengatur terkait konflik interest yang nanti terjadi ketika penanganan kasus seperti ini. Sehingga kami sebagai warga negara, kami sebagai tokoh muda, kami ingin negara ini baik ke depan. Kami ingin bahwa mindset orang Papua terbentuk dengan baik, bahwa negara ini hadir. Karena penting sekali bagaimana mindset ke orang-orang Papua bahwa negara ini hadir. Negara tidak tebang pilih dalam penanganan kasus gitu. Jadi kita bertanggung jawab sebenarnya dalam proses bernegara ini, kita bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab kepada masyarakat bahwa pemikiran mereka atau mindset mereka harus terbentuk bahwa negara itu hadir terkait penanganan kasus ini. Jadi pesan saya khusus untuk teman-teman di kejaksaan, bahwa apa yang hari ini kita lakukan dengan kelambanan ataupun dengan keterlambatan ataupun dengan ketidakjelasan seperti ini, kita sedang membentuk dan merusak mindset orang Papua. Kita sedang merusak mindset orang Papua bahwa negara itu tidak hadir, dan itu berbahaya. Sehingga penting menjadi catatan untuk teman-teman di kejaksaan bahwa ayo lakukan sesuatu yang benar gitu, supaya kita bertanggung jawab terhadap keberlangsungan negara ini, khusus orang Papua. Ini penting, tanggung jawab moral kita semua.